Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kakak-kakak sekolah minggunya yang hebat. Hari ini kita akan ibadah bersama-sama. Kakak percaya walaupun kita ibadah secara online, tapi Tuhan beserta dengan kita. Adik-adik pastikan adik-adik sudah mandi dan berpakaian dengan rapi. Dan siapkan Alkitabnya. Berikutnya, pada saat ibadah, adik-adik tidak boleh sambil makan, sambil minum, sambil main game, apalagi sambil tidur. Tidak boleh ya adik-adik. Adik-adik harus ikuti ibadah dari awal sampai akhir, sampai doa berkatnya. Nah adik-adik, jika ada kakak-kakak sekolah minggunya yang memberikan ayat hafalan, adik-adik boleh hafal. Kemudian divideokan, lalu dikirim ke nomor berikut ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom. Sebelum kita mulai ibadah, sebelumnya mari kita berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada semuanya karena kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, hari ini kami memberikan hidup kami, hati kami, pikiran kami untuk Tuhan Yesus. Kami siap memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi nyanyikan lagu pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan
syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya Yesus, syukur terima kasih buat anugerah-Mu Bapa, buat pertolongan-Mu. Terima kasih haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Saatnya kami persiapkan hati kami, jiwa kami untuk bersorak-sorai di hadapan Tuhan, untuk menyenangkan nama Tuhan, menari melompat di hadapan Tuhan. Kami siap bersorak-sorai dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku.
raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik adik-adik, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku, ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik, senang sekali jumpa lagi bersama dengan Kak Lindung
Pastinya Kak Lindung ini sudah rindu sama adik-adik untuk dapat bersama-sama ibadah di gereja, bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama bersukacita di gereja kita. Nah, adik-adik, tidak masalah adik-adik, kita di rumah tetap ibadah, kita tetap harus ikuti ibadah dan kita tetap ikuti protokol kesehatan ya adik-adik. Nah, kakak berharap adik-adik yang di rumah dalam keadaan sehat dan juga mama papanya juga dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Baik adik-adik, hari ini kakak akan menceritakan sebuah kisah di dalam Alkitab atau tokoh di dalam Alkitab yang Tuhan tolong atau seorang yang Tuhan tolong dikeluarkan dari gua singa. Adik-adik mungkin sudah tebak-tebakan siapa ya kira-kira yang dikeluarkan dari gua singa? Siapa namanya? Namanya adalah Daniel. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kakak minta adik-adik buka Alkitabnya. Buka Alkitabnya di Daniel pasal 6. Buka Alkitabnya di Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 25 saja kita bahas untuk hari ini. Kita baca hari ini. Nah setelah kita baca, nanti kita akan melihat video atau film pendek dari kisah Daniel diselamatkan dari gua singa. Baik adik-adik yang sudah dapat, yang sudah menemukan di Alkitabnya, katakan saya sudah menemukannya. Sekali lagi katakan saya sudah menemukannya. Baik, lihat Alkitabnya dan sambil baca, dan kakak akan baca dari sini juga adik-adik. Dan orang tua juga boleh bersama-sama dampingi anak-anaknya. Baik, kita mulai dari ayat pertama. Darius, orang Media, perikopnya di situ adalah gua singa. Lanjut, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi ya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ayat 5 adik-adik, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi adik-adik mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab Daniel ini adik-adik, ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ayat 6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ayat 7, kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ayat 9, oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Ayat 10 adik-adik, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari adik-adik ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Ayat 12, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya.
Ayat 13 adik-adik, kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Ayat 15 adik-adik, setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia dan dia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Sebab bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya. Ayat 16, lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu yang diteletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Ayat 19 adik-adik, lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman. Itu ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Ayat 20, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Ayat 21 adik-adik, dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu, berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allah yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ayat 22 adik-adik, lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ayat 24 adik-adik, lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan mereka meremukkan tulang-tulang mereka. Adik-adik, kita sudah baca kisah Daniel, kita sudah baca adik-adik kisah Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 25, dan saatnya kita akan menyaksikan video atau film dari kisah Daniel yang dimasukkan ke dalam gua singa, bahkan Tuhan dan apa yang akan terjadi bagi Daniel ya adik-adik. Saksikan dan duduk yang manis, tidak boleh jalan ke sana, makan-makan, minum-minum, tidur-tidur. Saksikan filmnya dengan sungguh-sungguh. Kakak percaya kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Silakan menyaksikan. Daniel adalah salah seorang Yahudi yang ditawan di Babel. Ia percaya kepada Tuhan dan berdoa padanya 3 kali sehari. Tuhan memberkati Daniel sehingga ia menjadi pemimpin yang berkuasa di negeri itu.
Sebagian pemimpin iri pada Daniel, jadi mereka membuat undang-undang baru. Orang hanya boleh berdoa kepada Raja Darius. Siapa yang tidak patuh akan dilemparkan ke kandang singa. Darius setuju. Daniel tetap berdoa pada Tuhan, jadi ia ditangkap. Darius sedih sebab ia menyukai Daniel. Darius sadar telah dijebak, namun tak bisa lagi mengubah undang-undang itu. Daniel dilempar ke kandang singa. Singa-singa itu mengaum dan merangkak ke arah Daniel. Lalu datanglah seorang malaikat Tuhan yang mengutusnya. Malaikat menutup mulut singa-singa itu. Daniel tidak terluka sedikit pun malam itu. Saat fajar, Darius datang untuk melihat apakah Daniel masih hidup. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan aku, kata Daniel. Raja amat bergembira. Daniel ditarik keluar dari kandang singa. Lalu Raja Darius menyuruh agar musuh-musuh Daniel dilempar ke kandang itu. Singa-singa itu menghabisi mereka. Raja Darius memerintahkan rakyatnya agar menghormati Tuhannya Daniel yang kuat dan hidup. Adik-adik, bagaimana adik-adik sudah melihat filmnya? Bagaimana menurut adik-adik? Apa yang terjadi kepada Daniel? Apakah Daniel dimakan sama singa? Ataukah Daniel keluar dengan tubuh yang tidak punya kulit lagi? Atau sudah rusak wajahnya? Ada yang tahu Daniel keluarnya seperti apa, adik-adik? Daniel telah ditolong oleh Tuhan yang hidup, oleh Tuhan yang dia sembah. Berapa kali adik-adik? 3 kali dalam sehari seperti yang biasa dia lakukan adik-adik. Adik-adik, Daniel dalam keadaan apapun dia tetap setia, memuji, berdoa, memohon kepada Tuhan. Sama juga adik-adik, pada saat kita dalam keadaan seperti ini, mungkin kita di rumah, tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa pergi ke gereja, tetapi semangat kita untuk beribadah di rumah itu harus luar biasa. Daniel saja berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari adik-adik. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Bagaimana dengan orang tua di rumah? Ya, kakak berharap adik-adik dalam kondisi saat ini, adik-adik juga setia kepada Tuhan. Daniel ditolong karena dia percaya kepada Tuhan dan dia tidak menyembah kepada salah satu dewa, kepada rajanya. Kita boleh nggak kita melawan seorang raja? Sebenarnya tidak boleh adik-adik. Tetapi kita harus tahu di dalam kehidupan kita yang harus kita sembah adalah Tuhan kita yang hidup, yang dapat menolong melepaskan kita, bahkan yang memberikan keselamatan bagi kita. Ya, siapa namanya adik-adik? Ada yang tahu namanya siapa yang kita sembah? Ada yang tahu? Namanya adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat.
Kakak percaya saat adik mendengarkan firman Tuhan ini, saat adik sudah menonton firman Tuhan ini, adik-adik tidak malas-malas lagi ibadah, tidak malas-malas lagi ada hafalan, tidak lagi malas-malas untuk memuji Tuhan, tidak lagi ya karena kan online kan kakak-kakaknya nggak lihat kita ibadah, ya santai aja, nonton sambil minum, nonton sambil makan, nonton ibadah sambil main-main game gitu. Enggak adik-adik, Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan itu melihat hati kita rindu nggak kepada Tuhan, ya. Adik-adik, hari ini kakak sudahi firman Tuhan. Semoga minggu berikutnya, bulan berikutnya kita berjumpa dalam ibadah gereja adik-adik. Tetap jaga kesehatannya adik-adik, dan jangan lupa ayat hafalan kita adalah masih di Daniel ya adik-adik. Di Daniel pasal 6 ayat yang ke pasal 6 adik-adik. Daniel pasal 6 ayat yang ke 28. Daniel pasal 6 ayat ke 28. Kakak akan bacakan dulu dari sini supaya adik-adik menghafal dan kirim videonya ke nomor 0812 7596 0776. Ayat 28, dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Itu ada hafalannya adik-adik. Divideokan, dihafal ya, divideokan, dihafal. Jangan lupa dikirim ke nomor yang tadi kakak kasih tahu, dan jangan lupa kasih nama lengkapnya supaya nanti pada saat kita ibadah di gereja dapat hadiah. Jadi kita tahu sama siapa kita kasih dan siapa yang terrajin ikut ibadah dan siapa yang benar-benar ibadah. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Tutup Alkitabnya. Tutup Alkitabnya. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kakak percaya adik-adik mendapatkan hal yang baru. Bapak yang baik, kami bersyukur hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh mengikuti ibadah secara online. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami. Berkati orang tua kami, berkati pekerjaan mereka, berkati orang-orang yang kami kasihi, bahkan yang bertali darah dengan kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna sebagaimana Engkau Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.